Fia. Waalaikumsalam, Bu Ani. Kita ketemu lagi hari ini dalam rangka pendampingan individu 0 program guru penggerak ini, Bu Fia. CGP saya dari SMP APM Jinggawain. Kalau boleh tahu SMP APM apa, Bu Fia ya? SMP Asrama Pembina Masyarakat. Ini Bu, sekolah umum apa bagaimana? Sekolah umum. Tapi berada di lingkungan pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Jadi mulai TK ada ya? Ada TK, kemudian kalau SD-nya belum ada, yang ada TPQ, kemudian SMP dan SMK. Oh, SMK-nya ada ya? Berarti lahannya luas banget ya di sini? Ya, lumayan, Bu. Oh, ya, alhamdulillah, ini luar biasa ini Bapak Ibu dari CGP dari SMP APM ini hebat sekali ya. Bu Fia, kalau boleh saya ingin bertanya ini satu, proses yang sudah Bu Fia lakukan alami selama 1 bulan ini bagaimana? Selama 1 bulan ini sebelumnya belum terlalu signifikan, Bu. Artinya belum ada proses yang berjalan begitu, ini belum ada. Cuman berdasarkan apa yang saya dapatkan dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro itu, saya berusaha untuk merubah diri saya terlebih dahulu, sehingga saya mampu menjadi penuntun untuk anak-anak saya. Kan yang namanya penuntun itu kan berarti saya harus berdiri tegak terlebih dahulu ya, Bu ya. Jadi saya harus berdiri tegak dulu supaya saya mampu menuntun anak-anak. Saya harus tahu jalannya dulu supaya saya bisa mengarahkan ke anak-anak. Jadi saya lebih ke memperbaiki, mulai dari diri. Nah, nggih, Bu. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki diri terlebih dahulu berdasarkan filosofinya Ki Hajar Dewantoro ya. Capaian apa yang sudah Bu Fia peroleh selama pembelajaran daring 1 bulan ini? Alhamdulillah cukup banyak, Bu. Banyak hal baru yang saya terima. Kalau saya biasanya di sekolah saya, Bu, di APM ini, karena berada di lingkungan pondok pesantren sehingga tidak memungkinkan pembelajaran daring. Oh iya, jadi mulai awal pandemi sampai hari ini luring kita terus ya? Bukan luring. Apa namanya? Kita siapkan lembar kerja, kita siapkan materi kepada anak-anak, kemudian itu kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak belajar di rumah. Kemudian kita juga berikan lembar kerja. Ada pertemuan tapi sangat terbatas, Bu. Ini anaknya full di pondok, apa ada yang di pondok, apa ada yang di rumah? 80% di pondok. Oh, 80% di pondok. Karena di pondok mereka tidak diperkenankan untuk membawa HP, tidak diperkenankan untuk membawa HP. Toh lingkungannya juga steril ya. Insya Allah steril. Kita siapkan semuanya, prokesnya kita jaga. Jadi insya Allah aman. Ya. Dari tadi ketika kita membicarakan tentang pembelajaran yang Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir ini, dukungan dari kepala sekolah, ekosistem, teman-teman, semua keluarga itu bagaimana? Alhamdulillah semuanya mendukung, Bu. Awal saya tahu program guru penggerak ini malah dari kepala sekolah. Oh iya. Kepala sekolah memberitahu saya, kemudian kurikulum juga memberitahu saya, Bu, kalau ada program guru penggerak. Awalnya saya merasa dengan kemampuan yang saya miliki kira-kira apa ya saya bisa masuk ke guru penggerak. Sehingga ketika saya mendapat informasi kalau saya masuk di guru penggerak itu kayaknya wow gitu loh, Bu. Saya kok bisa ternyata ya. Saya ternyata kok bisa ya. Nah, dari mengalahkan berapa puluh ribu orang ya? Yang saya tahu tuh pertama baca kayaknya ada sekitar 20 ribuan, 24 ribu ya. 24 ribuan orang se-Indonesia ya. Nah, itu, Bu. Sehingga ketika saya bisa masuk ke dalam sana, ternyata gitu. Oh, ternyata saya ada potensi ke sana. Saya tidak tahu tapi, Bu. Apalagi didukung ya oleh ekosistem sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah itu memberi dukungan 100%, kurikulum juga demikian. Sehingga insya Allah untuk pembelajaran ke depan insya Allah sampai selesai kepala sekolah dan kurikulum siap untuk sampai mendukung. 9 bulan. Insya Allah siap ya. sampai itu. Pembelajaran daring melalui LMS Bu
Via ini lancar apa enggak? Kalau lancar, alhamdulillah ya. Kalau misalnya ada hambatan, itu hambatannya seperti apa? Kalau hambatannya itu menurut saya Bu itu lebih ke sayanya. Oh. Lebih ke sayanya, bukan ke sinyal atau ini bukan. Ada masalah ya. Kayaknya enggak ada masalah. Itu lebih ke saya karena saya itu orangnya gaptek Bu. Oh gitu. Gagap teknologi sehingga ketika harus mengerjakan semuanya lewat internet itu saya butuh belajar Bu. Benar-benar butuh belajar. Sehingga saya harus bekerja keras ini. Apalagi ini LMS hal baru apa sudah pernah kenal? Sebenarnya saya tuh kuliah di UT itu LMS sudah pernah. Bu, sudah pernah tahu. Cuman tidak sedetil sekarang. Tidak sedetil sekarang sehingga ya perlu banyak belajar Bu. Akhirnya banyak yang didapatkan. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapat Bu. Banyak sekali tuntutan yang membuat saya mengerjakan ini itu. Yang awalnya biasanya minta tolong dong kerjakan ini, tolong dong begini, masuknya begini. Alhamdulillah sekarang saya berusaha sendiri, saya harus bisa. Karena nanti ini selama 9 bulan ke depan pasti akan banyak tuntutan hal seperti itu harus bisa dilakukan sendiri. Nah, iya, karena itu saya harus bisa bekerja, belajar ke sana, belajar ke sini, bahkan bukan hanya kepada teman-teman guru Bu, bahkan kepada murid. Di sini kan ada SMK Bu, SMK-nya kan TKJ. Nah, bahkan kepada murid yang saya anggap mampu itu, ayo dong saya ajari yang begini. Nah, begitu Bu. Solusinya Bu Via sudah begitu ya. Jadi ketika Bu Via merasa memang kurang dalam hal IT, Bu Via mencari solusi dengan segala macam cara yang itu tadi ya. Iya Bu, begitu. Jadi saya belajar ke sana ke sini, saya tanya ke sana kemari. Yang penting harus saya bisa gitu Bu. Bisa. Ini kedepannya kemungkinan kan pembelajaran daringnya ini kan lebih detail lagi, lebih high tech gitu ya. Rencana Bu Via untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu bagaimana? Yang jelas saya harus belajar lebih banyak. Artinya mengeksplor dari sebenarnya mungkin saya bisa, sebenarnya saya bisa, tapi karena saya belum pernah, terus takut untuk nyoba Bu. Belum pernah, takut untuk nyoba sehingga kesulitan sendiri. Nah, dari tugas-tugas yang diberikan di LMS, kemudian kegiatan-kegiatan yang diberikan kemarin itu memacu saya untuk terus mencari, untuk terus belajar begitu Bu. Bu Via, hal apa yang ingin Ibu ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS ini? Yang ingin saya pelajari lebih lanjut itu bagaimana caranya saya bisa membuat pembelajaran kepada anak-anak lebih kreatif Bu. Lebih variatif. Lebih kreatif. Kalau dulu kan ya begitu-begitu saja. Nah, kalau dari LMS ini menjadi bisa lebih kreatif gitu Bu. Sehingga anak-anak lebih senang gitu belajar. Sebelum Ibu mengikuti program guru penggerak, Ibu mungkin punya rasa sesuatu ya, kekhawatiran. Kekhawatirannya apa ya? Pertama kekhawatirannya itu takut tidak mampu menjalaninya Bu. Selama kan waktunya panjang Bu, ada 9 bulan. Kemudian dari 9 bulan itu di awal saja ketika pertama ikut lokakarya itu Bu kan ya, disampaikan tugasnya begini begitu. Aduh ya Allah, kira-kira saya ini bisa apa enggak gitu Bu. Kira-kira saya ini mampu apa enggak. Itu yang saya khawatirkan Bu. Takut saya Bu. Di awal-awalnya sudah grogi. Ya. Saya merasa minder di awal itu sudah merasa minder. Kekhawatiran yang terjadi setelah mengikuti secara daring. Setelah itu Bu, kira-kira di minggu pertama Bu. Di minggu pertama itu saya sempat merasa down. Jadi waktu ada pembelajaran dari LMS itu, dengan merasa down. Iya, awalnya itu saya merasa down. Bahkan saya sempat kayaknya saya mundur saja, kayaknya saya tidak mampu. Kayaknya saya tidak mampu untuk menjalankan ini. Tapi alhamdulillah setelah saya konsultasikan,
banyak yang memberikan dorongan semangat kepada saya, Bu. Banyak yang memberikan masukan kepada saya. Saya matur ke fasilitator juga. Fasilitator menyampaikan, sayang, sayang Bu, dilanjutkan saja. Dari sana mendengar semangat dari teman-teman, mendengar semangat dari fasilitator. Jadi saya merasa, insya Allah saya bisa. Gitu. Gitu. Harapan Bu Fia sebelum mengikuti PGB secara daring, harapan awal gitu. Oh, saya mau mengikuti program guru penggerak nih. Saya punya impian gitu. Okay. Impian saya itu kepingin sekali punya kelas yang anak-anak itu selalu merasa senang. Mereka tidak perlu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak perlu diberi sanksi atau yang lain. Mereka merasa setiap hari itu sayang gitu loh Bu kalau nggak ikut pelajaran gitu loh Bu. Impian saya seperti itu. Apakah sudah terwujud pelajarannya selama 1 bulan ini? Harapan Ibu apa sudah terwujud? Nah, kalau jawabannya iya atau tidak, kemudian adakah harapan baru yang Bu Fia inginkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kalau perubahan alhamdulillah sudah ada, meskipun tidak banyak tidak Bu, tapi alhamdulillah ada. Minimal dari saya sendiri menyadari benar bahwa selama ini saya memandang anak-anak saya itu salah. Oh iya. Saya memposisikan siswa itu salah Bu. Karena salah sehingga mungkin karena itulah pembelajaran yang saya berikan itu menjadi tidak menyenangkan untuk anak-anak. Kurang menarik. Kurang menyenangkan. Nah, karena itu saya harus merubah pola pikir saya kepada anak-anak saya. Nah, dari sana anak-anak yang awalnya kalau ditanya itu mereka takut untuk menyampaikan pendapat Bu. Nah, kalau sekarang mereka ditanya berani. Kalau awalnya mereka tuh merasa takut salah, takut ini, takut dihukum, takut. Sekarang enggak Bu. Alhamdulillah mereka sudah mulai berani gitu Bu. Dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas Ibu gimana? Kan otomatis terjadi perubahan nih di kelas. Ya, itu kepala sekolah bagaimana? Alhamdulillah Bu, kepala sekolah itu sangat mendukung Bu. Beliau senang melihat anak-anak yang awalnya takut untuk menyampaikan pendapat. Ketika ditanya mereka tidak, jawabannya itu hanya sedikit. Iya, tidak. Kalau ditanya alasan itu pasti mereka bingung mau jawab apa gitu Bu. Sekarang sudah mulai ada perubahan. Jadi kepala sekolah sangat mendukung itu, sangat bagus itu Bu. Iya. Jadi sangat jelas mendukung karena terjadi banyak perubahan yang positif kan. Alhamdulillah. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu implementasikan di dalam kelas itu kan sudah selaras dengan pemikiran Ganjar Dewantoro kan begitu ya. Nah, apa saja pembelajaran sudah Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut bisa Ibu lakukan? Yang pertama pasti pola pikir saya Bu. Dari pola pikir saya, cara saya memandang anak-anak yang awalnya anak-anak itu saya anggap sebagai sesuatu misalnya tempat gitu ya Bu. Tempat ini masih kosong. Jadi mereka butuh banyak sekali ilmu-ilmu yang harus ditransfer kepada mereka. Saya tidak sadar kalau ternyata sebenarnya anak-anak itu sudah punya sesuatu sehingga mereka tidak perlu dijejali dengan banyak sekali informasi. Karena sebenarnya mereka sudah tahu, kita hanya perlu menuntun mereka supaya apa yang mereka miliki itu bisa muncul gitu loh Bu. Itu yang menuntun. Nah, begitu Bu. Jadi respon mereka terhadap perubahan yang sudah Ibu lakukan, kemudian bagaimana perasaan Ibu melihat respon tersebut? Kalau respon anak-anak melihat saya katanya lebih sabar Bu. Jadi kalau dulunya itu kan galak, dalam artian itu kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu pasti mereka kan takut kena sanksi kan Bu, kan disangsikan Bu. Nah, setelah ini mereka senang, menurut mereka makin sabar gitu ya. Lebih sabar sehingga anak-anak juga apa yang mereka dapatkan tuh jadi
bisa muncul gitu loh Bu. Jadi perasaannya Bu Fia tadi gimana? Ya melihat itu saya senang Bu. Saya senang sekali. Saya pikir anak-anak ini dari dulu ini sebenarnya mereka ini bukan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Cuma kita aja yang tua ini yang cuman saya merasa salah. Saya tuh merasa anak-anak ini harus diberitahu semuanya, harus dituntun dari A sampai Z. Padahal mereka hanya diberi poin-poin kecil saja, sebenarnya mereka sudah bisa sampai ke jalannya begitu loh Bu. Sehingga saya juga merasa senang, sehingga banyak sekali membantu program guru penggerak ini sangat membantu kami. Iya, betul Pak. Padahal ini masih lama ya, jadi nanti kan Bu Fia bisa mengimbaskan ke teman-teman. Insya Allah. Hal apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan saat ini, kemudian apa yang perlu diperbaiki? Kalau yang perlu diperbaiki, yang jelas dari kreativitas saya Bu. Dari kreativitas saya. Jadi karena dari Bu Fia pribadi ya. Dari saya pribadi, dari kreativitas saya, supaya bagaimana caranya anak-anak ini selalu merasa senang ketika di pembelajaran. Demikian juga kepada teman-teman guru saya yang lain Bu. Dari teman-teman saya. Nah, sehingga anak-anak itu tidak hanya merasa senang dalam satu pelajaran saja, mereka juga senang terhadap pelajaran-pelajaran yang lain. Karena sebenarnya kan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain itu sebenarnya kan saling terkait gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa bekerja sama juga dengan teman-teman sejawat. Begitu. Berarti Bu Fia sudah punya rencana tindak lanjut ini. Untuk rencana tindak lanjut terkait perubahan praktik pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kalau tindak lanjutnya yang setidaknya yang paling dekat bisa dijalankan itu adalah merubah mindset teman-teman dulu. Gurunya dulu merubah mindset dari gurunya terlebih dahulu. Ketika mindset gurunya berubah, insya Allah cara untuk memberikan kepada anak-anak juga berubah. Proses menuntun kepada anak-anak juga insya Allah bisa berubah. Begitu Bu. Jadi begini Bapak Ibu, ini Ibu Siti Makfiatul ini CGP yang luar biasa karena kami ini berada di pondok yang ada di persawahan ya. Mewah Bu. Mewah ini. Mepet sawah. Sangat mepet sawah. Jadi di sekitar kami ini banyak sekali persawahan di lingkungan ini sangat pedesaan sekali. Saya sampai ke sini tadi melewati bulaan. Kalau bulaan itu apa itu? Persawahan. Ya sampai ke sini. Jadi tanya-tanya dari mana SMP APM Cinggawa baru terus ketemu setelah jalannya susah juga ya Bu. Karena banyak tikungan ya. Nah, banyak sekali tikungan. Bu Fia, kita sudah hampir sampai di akhir kita melakukan pendampingan individu ini. Bu Fia, apa yang bisa Ibu Fia dapatkan dari pendampingan individu 0 yang kita lakukan sekarang ini? Serta saya juga mau masukkan dari Ibu Fia terkait diri saya sendiri selaku pendamping gitu. Kalau saya Bu, yang pertama itu saya merasa senang sekali dikunjungi oleh jenengan. Saya senang sekali Bu. Maklum kita kan berada di daerah yang di pedesaan, di desa, sehingga kayaknya kalau dikunjungi dari luar itu sangat sedikit Bu. Jadi saya senang sekali ketika dikunjungi oleh jenengan. Motivasi saya, semangat saya itu semakin bertambah, semakin bertambah. Persiapannya lama ini. Persiapannya cukup lama juga. Kalau untuk Bu Eni kayaknya kayaknya tidak ada yang masukan perlu kayaknya tidak ada. Masukannya mungkin lebih sabar saja. Lebih sabar saja menghadapi saya, menghadapi lingkungan sekolah saya yang seperti ini, begitu Bu. Namanya juga di desa, kemudian di lingkungan pondok pesantren yang notabene-nya salaf sekali. Jadi kalau ada kunjungan seperti ini kan mereka, oh ternyata sekolah kami itu ada sesuatu. Begitu Bu. Ya semoga ini nanti juga bisa tadi anak-anak juga banyak yang melihat itu. Ada tamu gitu ya. Ada hal yang sedikit berbeda ya. Beda. Jadi Bu Fia, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini
siang hari ini, coaching kita pada hari ini semoga bisa memberi manfaat bagi kita Amin. berdua, termasuk bagi yang lebih penting lagi bagi pendidikan di sekolah ini dan di Indonesia pada umumnya. Amin, amin ya Untuk Rabbal itu saya mohon pamit, sampai ketemu lagi kita minggu depan di Lokakarya 1, insya Allah diselenggarakan secara luring, sehingga harus siap fisiknya karena pagi sampai sore. Siap Bu, insya Allah. Itu ya Bu ya, untuk itu saya mohon pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bagimu negeri